Juga jadi sorotan Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Patricia, saya dari Prodi Sosiologi kelas A angkatan 2023. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang efisiensi anggaran. Definisi efisiensi anggaran. Nah, jadi efisiensi anggaran adalah upaya untuk menggunakan sumber daya finansial secara optimal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan biaya serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil atau output yang diinginkan. Dalam konteks instansi pemerintah maupun perusahaan, efisiensi anggaran berarti mendayagunakan dana secara tepat agar tidak terjadi pemborosan sehingga setiap pengeluaran benar-benar memberikan hasil yang maksimal dan berdampak positif. Nah, secara sederhana, efisiensi anggaran bukan hanya sekedar penghematan biaya, tetapi juga mencakup peningkatan efektivitas, kualitas, serta memastikan bahwa dana dialokasikan dan digunakan untuk hal-hal yang benar-benar prioritas dan bermanfaat. Nah, kenapa efisiensi anggaran penting? Jadi efisiensi anggaran penting karena memastikan penggunaan sumber daya keuangan secara optimal dan produktif, baik di perusahaan, organisasi, maupun rumah tangga. Mengoptimalkan penggunaan dana, efisiensi anggaran membantu menghindari pemborosan dengan memastikan dana digunakan hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting dan prioritas. Dengan demikian, setiap pengeluaran memberikan hasil yang maksimal tanpa mengorbankan kualitas. Pengelolaan anggaran yang efisien mendorong transparansi dalam laporan keuangan dan akuntabilitas penggunaan dana. Hal ini dapat mencegah penyalahgunaan dana dan korupsi. Meminimalkan risiko keuangan. Nah, efisiensi anggaran membantu mengontrol risiko keuangan seperti defisit atau kekurangan dana, sehingga keuangan organisasi atau rumah tangga tetap stabil dan sehat. Meningkatkan produktivitas dan kinerja. Nah, dengan anggaran yang efisien, sumber daya dapat difokuskan pada target utama, meningkatkan efektivitas kerja dan kinerja organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Kelangsungan finansial rumah tangga. Nah, dalam rumah tangga, efisiensi anggaran adalah fondasi penting untuk mencapai keberlangsungan finansial keluarga. Dengan perencanaan dan alokasi anggaran yang matang, keluarga dapat memenuhi kebutuhan pokok, menabung, dan menghindari pemborosan sehingga stabilitas ekonomi keluarga terjaga. Nah, tujuan efisiensi anggaran. Nah, beberapa tujuan utama dari efisiensi anggaran antara lain seperti mengurangi pemborosan dan memastikan setiap pengeluaran tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Meminimalkan risiko keuangan dan defisit anggaran. Kemudian meningkatkan produktivitas dan kinerja dengan penggunaan dana yang lebih terfokus. Kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui alokasi dana pada program prioritas. Nah, masalah umum yang sering terjadi dalam efisiensi anggaran, yaitu pemborosan anggaran terjadi ketika pengeluaran tidak sesuai prioritas, ada duplikasi program atau inefisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Pemborosan ini mengurangi hasil yang bisa dicapai dari anggaran yang tersedia. Kemudian pengawasan dan audit yang lemah. Nah, tanpa audit dan pengawasan yang ketat, resiko penyimpangan, pemborosan, dan penyalahgunaan anggaran meningkat, sehingga efisiensi sulit dicapai. Nah, yang ketiga adalah ketergantungan pada belanja yang tidak produktif. Nah, efisiensi anggaran sulit dicapai jika belanja negara masih banyak diarahkan pada pos-pos yang tidak memberikan dampak ekonomi atau sosial yang signifikan. Nah, kemudian ada 4 strategi efisiensi anggaran. Yang pertama adalah pengurangan belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Yang kedua, fokus pada kinerja dan pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah pengurangan pemborosan dan penundaan proyek yang tidak prioritas. Yang terakhir adalah pengalokasian anggaran berbasis kinerja. Nah, itu tadi pembahasan materi tentang efisiensi anggaran dari saya. Semoga video ini dapat dengan mudah dipahami dan bisa menjadi manfaat untuk kita semua.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan penggunaan kalimat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Salah satu sektor yang terdampak oleh efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga adalah sektor perhotelan. Ketua Perhimpunan Perhotelan dan Restoran Indonesia Jawa Barat, Dodi Ahmad menjelaskan, adanya efisiensi anggaran membuat pengusaha hotel di Kota Bandung pada bulan Februari 2025 merugi. Sejumlah kementerian dan lembaga membatalkan pesanannya. Akibatnya, pihak hotel merugi hingga 12,8 miliar rupiah. Dampak daripada Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi yang dilaksanakan perintah Presiden itu sangat memukul ya hotel yang ada di Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat. Karena pangsa mais dari pemerintah tuh hotel-hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 tuh kurang lebih 40% sampai 50%. Karena dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Apalagi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya ya. Karena kayak juga tidak cukup. Karena gaji pegawai saja itu hanya cukup sampai bulan Oktober. Ya. Itu saya tadi dapat kabar BBM kami mulai bulan depan beli sendiri 54% ya. Kami ya 54% itu dari 184. Ya nggak ada lagi memang. Ya kalau dipotong darinya besar mungkin masih besar. Nah ini dari kecil dipotong. Ya itulah. Dengan adanya pemotongan anggaran ini ya, maka ya kami mau tidak mau akan mengurangi personil, dan itu kan akan menjadi satu hal yang akan berdampak kepada terlindung kami. Jadi kan yang tadinya 4 orang kami bisa cover, ini hanya 3 atau 2 orang. Apalagi kita melihat banyak case-case yang tanda kutip relasi kuasa dengan cukup kuat ya, dengan pejabat daerah kah, atau misalkan dengan tanda kutip penguasa-penguasa lain. Efisiensi anggaran juga dirasakan warga di Kulon Progo, Yogyakarta. Jalan penghubung 2 kecamatan di Kulon Progo sepanjang 3 km batal diperbaiki karena efisiensi anggaran. Padahal jalan itu seharusnya diperbaiki tahun ini setelah 10 tahun rusak berat. Perbaikan jalan ditunda setelah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulon Progo menerima surat keputusan Menteri Keuangan terkait efisiensi. Khususnya di Kabupaten Kulon Progo, itu yang kita tadinya senilai 23M, kita terdapat pemotongan yaitu sebesar 23M juga. Jadi sehingga sisa dari DAK 2025 sebesar 0 rupiah. Sehingga untuk penanganan jalan Cerme Demangan, Bojong Garowongan, dan Bubul Sewu Galur tidak dapat ditangani semuanya. Dari data yang dihimpun, ada sejumlah lembaga di bidang hukum yang terkena efisiensi anggaran. Kita lihat data pagu anggaran yang dimiliki setiap lembaga di tahun 2025. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di tahun 2025 memiliki pagu sebesar 229 miliar rupiah. Lalu KPK memiliki pagu sebesar 1,23 triliun rupiah. Lalu ada Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dengan pagu anggaran sebesar 112,8 miliar rupiah. Disusul oleh Polri yang sebesar 126,6 triliun rupiah. Ada pula Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki pagu anggaran sebesar 611,4 miliar rupiah. Kejaksaan Agung dengan pagu anggaran sebesar 24,2 triliun rupiah dan Mahkamah Agung sebesar 12,6 triliun rupiah. Saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR, Komisioner KPK Joko Purnomo bilang pemangkasan anggaran akan berdampak langsung pada pola kerja pegawai seperti pengurangan perjalanan dinas hingga jumlah personel yang ditugaskan dalam penyelidikan. Menurut Joko, perubahan pola kerja ini membuat pegawai KPK harus menanggung beban kerja yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Presiden Prabowo telah menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran, tak terkecuali pada lembaga penegak hukum. Namun,
Instruksi Presiden ini dinilai dapat memengaruhi kualitas penegakan hukum. Dalam rapat dengan Komisi 3 DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut akan mengalami peningkatan beban kerja imbas kebijakan efisiensi anggaran.